Karena ini memang tips ini teman-teman memang dianjurkan oleh YouTube gitu ya. Teman-teman akan terlibas. Karena di luaran sana banyak sekali konten kreator yang membuat hal serupa seperti yang kita buat. 4.000 jam tayang teman-teman dapat, subscriber juga teman-teman nambah. Nah, itu yang saya sebut cara alami. Karena mendapatkan ini lama teman-teman, mendapatkan 3 bulan ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Topani Family. Di kesempatan yang baik ini teman-teman, Topani Family ingin sharing kepada teman-temanku sekalian tentang dunia per-YouTubean ya. Jadi seperti thumbnail yang saya buat ya, judulnya adalah bagaimana supaya mendapatkan 4.000 jam tayang ya, dan 1.000 subscriber dengan cepat ya. Sebetulnya tips ini sudah Topani Family terapkan sehingga Topani berhasil mendapatkan Google AdSense ya. Nah, amplop Google AdSense ini artinya Topani sudah gajian dari YouTube ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman YouTuber pemula, sebetulnya untuk menjadi seorang YouTuber itu tidak dianjurkan sama sekali dengan cara-cara yang instan ya. Kenapa demikian? Dikarenakan sepengalaman Topani Family ya, kalau misalnya cara-cara instan itu memang di awal saja yang baik, tapi untuk next selanjutnya tidak akan baik seperti itu. Sebagai contoh ya, misalnya teman-temanku sekalian membeli subscriber terus membeli viewers ya untuk monetisasi. Oke, teman-teman lakukan itu dan teman-teman berhasil mendapatkan monetisasi. Tapi yang terjadi setelah termonetisasi tidak ada yang menonton sama sekali. Tidak ada yang menonton. Artinya untuk apa teman-teman membeli mahal viewers dan subscriber yang ujung-ujungnya teman-teman tidak mendapatkan hasilnya dari itu semua, ya kan? Mending alami saja. Nah, dengan cara alami ini insya Allah nanti teman-teman YouTube-nya akan makin berkembang dan berkembang seperti itu ya. Nah, teman-temanku sekalian, jadi Topani Family sudah merangkum ya caranya untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dan subscriber dengan cara alami ya. Dengan cara alami ini tentunya bukan serta-merta bukan serta-merta teman-teman bisa dalam satu malam dapatkan subscriber 4.000 jam tayang, tidak. Tapi dengan cara alami ini tentunya lebih dianjurkan ketimbang teman-teman tidak sama sekali melakukan apa-apa di dalam YouTube. Tentunya saya yakin teman-teman membuat konten YouTube ujung-ujungnya juga pengen mendapatkan hasil dari YouTube itu sendiri ya. Nah, cara pertama teman-teman langsung saja ya, tanpa banyak basa-basi ya. Cara pertama adalah teman-teman harus membuat konten yang random ya. Banyak di luar sana para konten kreator yang membuat tips bahwa teman-teman harus membuat satu konten saja. Oke, saya setuju membuat satu konten saja, artinya membuat satu tema YouTube saja. Misalnya kalau misalnya teman-teman membuat konten vlog saja, kuliner saja, atau misalkan cover lagu saja. Oke, saya setuju seperti itu. Tapi bagi teman-teman khususnya
teman-teman membuat konten ini memang khusus untuk mendapatkan uang dan ingin cepat ya, dalam arti ingin cepat bukan berarti instan ya teman-teman ya, tentu itu tidak sesuai teman-teman. Karena itu kalau misalkan kita analogikan ya, teman-teman mempunyai warung ya, terus teman-teman hanya menjual beras saja, tentu tidak sehebat bagi orang yang mempunyai warung tapi menjual beras, menjual telur, menjual minyak. Akan banyak pilihan teman-teman. Nah, nanti dengan banyak pilihan itu nanti teman-teman bisa tahu kecenderungan orang itu sebetulnya lebih suka yang mana kontennya. Misalnya kita balik ke analogi tadi ya. Nanti teman-teman bisa tahu pembeli ini sebetulnya cenderungnya kemana. Ternyata tetap pembeli ini lebih cenderung suka banyak yang beli beras. Artinya dengan begitu teman-teman bisa banyakin stok beras ya di warung itu. Nah begitu juga di dunia YouTube. YouTube itu ibarat warung ya. Misalnya teman-teman membuat konten seperti Topani Family contohkan ya. Topani Family kan banyak tuh, ada konten masak memasak, terus ada konten gaming, terus ada konten tips YouTube dan lain sebagainya. Itu semua salah satu bentuk Topani Family ingin tahu nih sebenarnya teman-teman di luar sana itu lebih cenderung membutuhkan informasi yang mana ya. Nah, karena ini memang tips ini teman-teman memang dianjurkan oleh YouTube gitu ya. Dianjurkan oleh YouTube. Ini saya membuat tips trik ini juga karena saya mengikuti apa yang dianjurkan oleh YouTube ya. Jadi kalau kata YouTube itu, teman-teman itu nanti dengan banyaknya teman-teman membuat konten yang variatif, teman-teman bisa menganalitik ya. Di YouTube Studio kan ada tab analitik ya. Di situ teman bisa ngelihat ternyata kecenderungan orang ya, kecenderungan para netizen itu senangnya nonton konten yang ini. Berarti teman-teman harus memperbanyak tuh konten yang itu ya, seperti itu ya. Nah, dengan demikian nanti akan berdatangan tuh para netizen yang lain. Dengan berdatangan para netizen ya, menonton teman-teman ya, menonton YouTube teman-teman, akan juga banyak peluang para netizen untuk subscriber teman-teman. Jadi selaras teman-teman. 4.000 jam tayang teman-teman dapat, subscriber juga teman-teman nambah. Nah itu yang saya sebut cara alami. Lambat laun kalau teman-teman konsisten saja seperti itu, otomatis tidak lama teman-teman cepat mendapatkan 4.000 jam tayang dan mendapatkan 1.000 subscriber dan termonetisasi. Setelah termonetisasi, otomatis kan itu akan terus bergulir ya. Yang tadinya penggemar setia menonton konten teman-teman itu akan terus selalu begitu, dan teman-teman terus-terusan akan mendapatkan AdSense gitu ya, keuntungan dari AdSense seperti itu. Nah itu tips yang pertama ya. Jadi tips pertama adalah teman-teman itu harus membuat konten yang random ya. Dengan teman-teman membuat konten yang random, jadi teman-teman bisa mengetahui kecenderungan para konten kreator kecenderungan para netizen itu senangnya nonton yang mana ya. Nah setelah itu teman-teman harus konsisten ya, konsisten membuat konten yang menjadi kecenderungan para penonton itu ya. Misalnya ternyata teman-teman sukanya nonton kuliner misalnya, di akun teman-teman ya, di akun YouTube teman-teman ternyata para netizen itu sukanya nonton kuliner. Teman-teman harus memperbanyak konten itu ya. Karena dengan memperbanyak konten itu nanti itulah yang menjadi tema teman-teman sekalian, tema konten teman-teman sekalian. Nah seperti itu yang benar ya. Jangan ujuk-ujuk teman-teman hanya membuat satu tema YouTube saja. Teman-teman akan terlibas. Karena di luaran sana banyak sekali konten kreator yang membuat hal serupa seperti yang kita buat. Jadi ibarat kata teman-teman itu seperti jarum dalam tumpukan jerami ya. Dan kalau misalnya teman-teman hanya membuat satu tema konten saja, otomatis seperti halnya 1000-1 peluangnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman banyak tema, misalnya 3 tema ya, berarti 1000-3. Nah tinggal kita lihat aja ya, algoritma YouTube itu berhasil mempromosikan konten kita itu lebih kemana ya, kecenderungan para penontonnya seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, tips yang pertama. Tips yang kedua, teman-teman itu harus sering sharing link ya di media sosial. Jadi teman-teman habis membuat konten YouTube ya,
terus ngupload ke YouTube. Nah, kan ada linknya tuh ya. Linknya harus teman-teman sharing. Makanya sangat benar-benar dibutuhkan bagi para konten kreator itu akun-akun media sosial yang lain seperti Instagram ya, WhatsApp. Tentunya saya yakin teman-teman punya WhatsApp ya. Bisa di-sharing di grup-grup WhatsApp, di grup teman-teman sekalian, grup-grup keluarga, grup-grup angkatan, grup-grup pekerjaan. Silakan saja di-sharing-sharing ya, seperti itu ya. Terus juga teman-teman punya Facebook, sharing aja di situ di Facebook. Itu juga salah satu tips untuk membuat algoritma YouTube itu mempromosikan konten teman-teman sekalian di dunia YouTube ya, seperti itu ya. Semakin banyak yang nonton dari berbagai platform media sosial, maka semakin trending teman-teman ya. Artinya semakin YouTube itu gencar mempromosikan konten teman-teman sekalian. Jadi intinya setelah teman-teman membuat konten YouTube dan mengupload di YouTube, teman-teman harus sharing ya link itu ya. Dan itu harus konsisten teman-teman ya. Nah, itu yang tips yang kedua ya. Jadi teman-teman harus punya media sosial selain YouTube untuk mempromosikan YouTube. Kalau di YouTube sendiri ada namanya itu video singkat seperti TikTok ya. Itu salah satu bantuan dari YouTube pada teman-teman sekalian untuk mempromosikan YouTube ya. Seperti itu ya kalau di YouTube-nya ya. Tapi itu salah satu terobosan aja dari YouTube ya. Tapi kalau menurut saya teman-teman yang lebih efektif adalah mempromosikan di platform media sosial yang lain. Terus yang ketiga adalah teman-teman, jadi dalam membuat YouTube ya, teman-teman itu harus paham ya bahwa kalau kita membuat YouTube itu sebetulnya kita sedang dagang produk ya. Dagang produk itu adalah multimedia ya. Jadi para penikmat YouTube itu biasanya nonton itu seneng nonton konten yang bagus videonya, terus suaranya jelas, terus juga narasinya dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi itu harus teman-teman pelajari. Jadi tipsnya adalah dari konten ke konten selanjutnya teman-teman harus lebih bagus dari konten sebelumnya gitu teman-teman. Misalnya nih kayak Topani Family di konten sebelumnya kan videonya kurang bagus misalkan. Di video ini harus bagus. Nah, ini batas maksimal Topani Family menyajikan kepada teman-teman sekalian kualitas videonya dan suaranya seperti ini. Nah, harapannya di konten selanjutnya harus lebih bagus lagi, begitu teman-teman. Jadi ada peningkatan ya, jangan statis-statis aja, jangan misalkan sudahlah video saya begini-begini aja, suaranya begini. Itu harus diperhatikan teman-teman. Itu salah satu daya tarik teman-teman sekalian dalam menjual produk teman-teman sekalian ya. Dan nilai yang keduanya kan isi kontennya. Tapi inti utamanya adalah tampilan dan suara teman-teman sekalian dalam menjual produk seperti itu ya. Oke teman-teman ya, jadi tips yang ketiga adalah teman-teman harus selalu memperbaiki dari konten ke konten kualitas video dan suara seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah teman-teman jangan baper ya. Jadi kalau di dunia YouTube itu banyak sekali netizen yang berkomentar pedas, ada yang berkomentar baik, ada yang berkomentar nyeleneh. Nah, itu biasa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat komentar yang pedas terkait kritik dan saran, teman-teman harus terima ya. Jadi jangan teman-teman baper seperti itu ya, karena kritik dan saran dari mereka itu justru menguntungkan bagi kita. Biasanya kritiknya bagus, misalnya ada juga yang mengkritik misalnya kualitas video kamu jelek, suara kamu nggak kedengeran. Itu sebenarnya membangun untuk konten kita ya. Dan jangan salah teman-teman, komentar para netizen itu juga dibutuhkan kita untuk mentrendingkan konten kita. Jadi semakin banyak yang berkomentar, maka konten kita akan menjadi trending. Jadi teman-teman jangan baper, justru malah seneng gitu ya. Jadi intinya teman-teman tipsnya adalah harus ramah kepada netizen yang berkomentar di konten teman-teman sekalian ya. Nah, saya sebetulnya tidak menyarankan ya. Saya bukannya tidak tahu trik cara yang instan seperti mempercepat 4000 jam tayang, mempercepat subscriber, itu saya tahu caranya teman-teman. Cuman di sini saya ingin menganjurkan kepada teman-teman sekalian cara yang benar-benar alami, cara yang benar-benar dianjurkan, dan insya Allah cara ini yang memang nanti bisa berkesinambungan gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau misalnya berhasil monetisasi, maka akan terus-menerus teman-teman mendapatkan hasil dari YouTube.
Kalau cara instan itu hanya sesaat saja, hanya untuk teman-teman mendapatkan monetisasi aja, tapi selanjutnya teman-teman nggak mendapatkan apa-apa. Itu teman-temanku sekalian ya. Makanya saya di sini menawarkan salah satu tips trik kepada teman-teman sekalian untuk mendapatkan monetisasi secara cepat, tapi tidak dengan cara yang instan seperti itu teman-teman sekalian ya. Oke, mungkin itu saja ya tips dan trik dari Topani Family. Sekiranya teman-teman ingin bertanya, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar terkait YouTube ya, apa saja yang mau Topani Family bahas ya, silakan saja berkomentar di bawah. Tentunya Topani Family akan banyak sharing terkait per YouTubean ya, karena ilmu YouTube itu tidak hanya sekedar mendapatkan subscriber dan 4000 jam tayang ya, tidak sebatas itu, banyak sekali ya. Bahkan untuk mendapatkan ini nih teman-teman, mendapatkan AdSense juga ada cara dan trik-triknya ya, seperti itu ya. Karena mendapatkan ini lama teman-teman, mendapatkan 3 bulan ya ini ya. Ya, Topani Family akan sharing di konten-konten selanjutnya ya terkait ini ya, AdSense dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang sekiranya pengen tahu lebih dalam terkait YouTube, silahkan berkomentar di bawah ya. Oke teman-temanku sekalian, mungkin itu saja ya kali ini tips dan trik dari Topani Family. Topani Family mohon dukungan subscribe, like, and share-nya. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan teman-teman bisa mendapatkan info-info selanjutnya terkait YouTube ya. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman sekalian sukses, menjadi triliuner, menjadi milioner ya, sehingga bisa membangkitkan perekonomian teman-teman sekalian. Teman-teman bisa menjadi orang kaya di dunia dan di akhirat ya, seperti itu ya. Amin amin ya robbal alamin. Saya mohon dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.